Selamat pagi, selamat berjumpa semua teman-teman relawan kebencanaan dimanapun Anda berada. Hari ini kami dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur dalam podcast Ruang Siaga FRB Jawa Timur, langkah tangguh menuju Jawa Timur kuat, bermanfaat, dan bermartabat. Alhamdulillah pada hari ini kami dari podcast Ruang Siaga FRB Jawa Timur berkenan menghadirkan Dr. Amin Widodo. Dr. Amin Widodo ini adalah dosen ITS yang selama ini banyak kajian, riset, buku-bukunya, termasuk beberapa wawancara dengan beberapa media mainstream. Beliau sering melakukan analisa pernyataan seputar isu-isu kebencanaan, khususnya di Jawa Timur. Selamat pagi, Pak Amin Selamat pagi, Widodo. Mas. Ya. Sehat, Bang? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Ya. Syukur. Minta maaf nih Pak ganggu. Kali ini kami dari FRB Jawa Timur mencoba untuk mengenalkan beberapa teman-teman dari beberapa pegiat kebencanaan termasuk dari perguruan tinggi. Oke. Alhamdulillah hari ini Bapak Amin Widodo, beliau doktor, pemirsa podcast Ruang Siaga FRB Jawa Timur, bisa hadir di tengah-tengah kita. Hari ini kita mencoba mengambil tema peran perguruan tinggi dalam pengurangan risiko bencana. Nah, hari ini Pak Amin Widodo bisa sedikit bercerita mungkin selama ini kegiatan Bapak di keseharian di dosen fakultas mungkin bisa diceritakan. Oke. Saya dosen teknik geofisika. Teknik geofisika itu dari Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian. Itu sudah sejak 2012 sebenarnya. Tapi sebelumnya 2012 1990 sampai 2012 itu di teknik sipil. Jadi pindah ke geofisika. Nah, di situ saya memang mengajar terkait dengan kegeologian, tentang geologi, kemudian tentang mitigasi bencana, dan juga terkait geologi yang lain. Jadi seperti itu, mitigasi bencana. Jadi memang Bapak sudah memang habit atau memang keinginan dari dulu lebih spesifik ke alam fakultas keilmuan seperti itu? Kalau kita kan karena memang dari geologi, jadi ya memang yang dipelajari dari dulu itu ya memang sebagian besar adalah terkait bukan kebencanaan, ini kejadian alam sebetulnya. Terus kemudian terkait sumber daya alam seperti itu, dan bagaimana mengoptimalkan sumber daya alam tadi supaya lingkungan juga tidak terganggu, semacam seperti itu yang diajarkan. Sehingga kita ya karena ada banyak bencana beberapa tahun, sejak kapan? Sudah lama maksudnya ya. Terus baru kita ikut nyemplung di sana. Jadi seperti itu. Ya, beliau juga Pak Amin Widodo ini juga pernah menjadi ketua pusat studi bencana di ITS, betul Ya, Pak? betul. Itu tahun berapa kira-kira Pak? Jadi sebenarnya kita muncul pusat studi bencana itu tahun munculnya itu karena ada bencana di Pacet pada waktu itu, tahun 2002. 2002. Jadi mungkin ini semua harus diingat, tahun 2002 itu di Indonesia semua hujan deras dan banjir semuanya. Hampir Dan di seluruh Indonesia. Indonesia. Nah, jadi misalnya di Surabaya, itu Surabaya pada waktu 2002 itu di kota itu sampai 1,5 meter lebih. Sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Kalau sebelumnya kita nggak tahu kan tahun berapa gitu kan kita nggak tahu. Jadi cuman itu yang saya karena 2002 saya di Surabaya jadi, wih ini banjir ini besar sekali ini. Nah, terus makanya tadi juga terjadi longsor di Pacet. Nah, kita memang ke sana istilahnya survei gitu. Nah, cuman waktu-waktu itu wah ini mestinya kita harus mempunyai semacam pusat studi khusus terkait kebencanaan. Nah, 2002 kita siapkan, 2004 kita dirikan pada waktu itu. Pada waktu itu didirikan oleh Yusuf Kala pada waktu itu wakil presiden. Ya, jadi lumayan lah pada waktu itu. Jadi kita mengadakan seminar
internasional terkait kebencanaan dan semua orang datang ya. Apa yang bisa dipetik ketika Bapak menjabat di Ketua Studi Bencana waktu itu di ITS? Nah, dari situ kita mempelajari semua kebencanaan tadi. Hmm. Nah, jadi akhirnya ITS mempunyai mempunyai bahan lah semacam gitu. Jadi kajian yang tidak hanya omong saja istilahnya begitu, hanya komentar saja, By data, by by data, data. Jadi berbasis data. akhirnya seperti itu. Jadi banyak yang kita kaji sehingga pada waktu orang bertanya kita bisa bercerita dengan baik karena Yang menarik mungkin yang bisa dipublish Pak Amin Widodo dari jadi, Pusat Studi Bencana ITS. jadi Mungkin yang tahun 2004 itu ya, karena 2004 kan berdiri itu ya. Maret, sekitar Maret. Kemudian 2004 akhir kan terjadi itu Aceh itu tsunami. Oh, tsunami. Ya. Nah, jadi kita langsung Bergerak ke sana. direkrutmen ke sana. Jadi untuk jadi selama berbulan-bulan di sana. Dan bertahun-tahun malah. Jadi istilahnya setelah itu kita termasuk yang diminta untuk merencanakan tata ruang di sana. Jadi seperti itu. Apa yang menarik Menjadi dari bagian dari situ. ya, apa yang menarik dari tsunami Aceh? Banyuwangi juga pernah terjadi, Pak Amin. Nah, itu kan 94. Yes. Nah, jadi masih lama sekali. Mungkin kita belum nges sama sekali Ya. tapi kalau 2004 itu kan sudah ada TV-nya. Ya. Nah, jadi orang jadi wih Dan itu sangat menjadi perhatian publik seluruh seantero dunia. dunia. Ya, jadi wih. Nah, jadi kita jadi bisa belajar ini ada cerita-cerita di sana itu kan kita bisa tahu. Oh, ternyata pada waktu hari Minggu, terus pada waktu air laut surut banyak ikan, semua orang mencari ikan seperti itu. Wih, ini berarti ini tidak tahu masyarakat ini kalau tsunami itu karakternya seperti itu. Jadi misalnya surut dulu baru balik, Balik ke itu nggak tahu. Jadi banyak yang nggak tahu seperti itu. Nah dari situ kita bisa cerita banyak. Terus tapi pada saat itu ada Pulau Simelu. Nah, Simelu itu dekat dengan di sebelah baratnya Aceh. oke. Nah, ternyata masyarakat Pulau Simelu itu nggak ada yang korban sama sekali. Oh, ya. Oh, ya kan keren. Terus kenapa? Ternyata mereka itu sudah belajar tsunami berulang-ulang sejak 1900. Nah, Oh, sehingga mereka mengembangkan apa yang kita kenal, itu sudah yang dikenal semong. apa tuh, Pak? Semong itu artinya adalah perintah kepada semua masyarakat yang ada di pantai lari menuju ke tempat tinggi. Nggak usah mikir, jadi langsung gitu. Nah, supaya itu nempel di masyarakat tadi, apa namanya, orang tetua leluhurnya itu menceritakan itu setiap hari, Berulang-ulang berulang-ulang melewati sehingga masuk ke puisi. mindset mereka. Ya, puisi segala macam. Tiap ada manten juga kadang-kadang diceritain Diceritain. seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi pengajian juga jadi seperti itu akhirnya nempel. Dan itu menurut saya itu suatu yang keren yang mestinya ini harus Local diadopsi. wisdom, Ya, local wisdom, sebetulnya bukan kecerdasan, kecerdasan. kecerdasan. Jadi itu kepintaran. Satu pun tidak ada makhluk yang meninggal waktu tsunami Oh, itu. kalau makhluk kita tidak tahu. Kalau Ya, orang ya maksudnya, orang orang maksudnya. nggak ada. Cuman Ya. memang ada beberapa yang balik lagi ya baru kena. Jadi seperti itu ada sih. Tapi statusnya itu enggak ada. Tapi beberapa orang yang rakyat Simelu yang ada di Aceh itu juga menyelamatkan banyak orang karena dia tahu harus bagaimana. Bapak melakukan riset itu seperti apa selain bercerita apa misalnya kalau di kita kenal kentongan atau apa hal-hal seperti itu di Simelu terjadi hasil riset kajian. Kalau di Simelu itu ya hanya teriakan nanti. Jadi orang melihat air laut surut tadi langsung itu otomatis jadi semong. Oh, itu Oh, semong, semong itu bahasa ucapan. ucapan. Iya, Oh, ucapan. Jadi semong, bahaya, bahaya semacam semacam itu. oke. Akhirnya semua orang itu adalah perintah Bergeser ke tempat paling tinggi. yang tinggi ya. Jadi lari nggak pikir yang lain sudah. Nggak lihat barang-barang, pokoknya Terus kabur aja naik ke ya, atas. ya betul seperti itu. Itu yang dan itu menjadi sesuatu yang mestinya harus Yang menjadi berharga ya. bagian dari kita semuanya. Jadi memang harus eh, dan setelah itu kan 2004 itu kan menjadi titik balik kita untuk semua orang harus melakukan kajian kebencanaan tadi. Nah, mestinya ini kalau melihat dari Pulau Simelu tadi untuk merubah dari mindset yang tidak tahu, mungkin juga tidak ingin tahu, nah itu menjadi pengen tahu tadi kan ini Proses prosesnya lama panjang. 1900 sampai Ya.
Dan itu 2000 teredukasi terus-menerus setiap hari dan terus-menerus, setiap kesempatan. kontinu. Iya, artinya pada waktu kita mencanangkan nomor 24 UU PB 24 tahun 2007 itu ya, itu proses lama untuk bisa membuat orang ngeh terkait itu. Jadi untuk orang Indonesia ya. Jadi butuh waktu lama untuk membuat semua orang ngeh. Nah, fenomena yang terjadi misalnya kemarin kita rame Megatrust itu, Pak. Hmm. Itu dengan Pulau Jawa Timur, Sidoarjo apa gimana menurut Jadi kalau dengan Megatrust itu mungkin ini perlu diketahui oleh semua orang. Jadi eh, di selatan Jawa kan ada tumbukan lempeng. ya Nah, tumbukan lempeng tadi menghasilkan pergeseran ke arah atas. hmm, Ya. Tapi karena jadi Pulau Jawa itu naik ke atas lempeng. lempeng, Hmm, naik gitu. Nah, hmm. Jawa, Sumatera itu seperti itu. Hari ini Dari dulu dari sebelum dulu dari sebelum manusia ada sudah oh begitu. gitu, oke. Sudah bergeser 6 cm per tahun. 6 cm per tahun. Nah, sudah begitu. Jadi ini Samudra Hindia, ini Jawa naik seperti itu. Sampai hari ini, Pak. Oh, sampai hari ini, sampai kita mungkin meninggal juga masih Bergeser jalan. terus ya. Nah, dia sudah terjadi jutaan tahun yang lalu. Hmm. Nah, di pergeseran karena ini panjang tadi yang bergeser kan kalau kita lihat di Google Map itu ada warna biru tua. Nah, itu adalah tumbukan. Oh, Di selatan Jawa, Bali, Lombok sampai sebelah barat dan Sumatera itu ada garis biru. Lautnya lebih dalam gitu. hmm, Google Map itu. Jadi hmm. kelihatan. Nah, itu tumbukannya di situ. Oh, Karena panjang dan luas tadi namanya mega. mega Terus trust itu naik tadi. Jawa yang naik itu namanya megatrust. trust. Nah, disebut Oh, megatrust. Nah, itu gempanya ya tiap hari terjadi itu dari kecil sampai yang besar, skala kecil mau sampai sedang, besar. besar. Nah, memang yang dikhawatirkan yang besar. Nah, seperti yang terjadi di Banyuwangi. Itu kan 7,8 Hmm, menimbulkan tsunami. hmm, Terus di Jawa Tengah, hmm, Pangandaran ini Jawa Barat ya. hmm. Nah, itu juga tsunami juga. Jadi terus yang di Aceh itu juga megatrust namanya. Karena dia di zona tumbukan tadi. Nah, jadi begitu. Nah, kemarin yang diisukan, bukan diisukan sebenarnya itu ini Memang memang ada, terjadi. memang terjadi. Cuman Dan itu kajian memang berjalan terus itu ya. jalan terus. Nah, untuk bisa mengetahui berapa besarnya tadi memang memang asumsi memang. Hmm, Jadi karena memang dibutuhkan toh untuk perencanaan ini berapa sih gempanya. Nah, untuk oke, perencanaan di daerah yang akan terkena tadi kan harus ada gitu. betul. Dulu kan yang muncul kan 7,8, 7 apa berapa seperti itu yang pernah. Mainnya di angka 7 lah, Pak. Nah, dia 7 Enggak kan juga. itu besar Iya, sekali. berat, Pak. Wong kita 5,6 aja Udah hancur-hancur. pusing, udah pecah semua itu, Pak. Nah, Jatuh iya, semua. 7 itu besar. Jadi ya Besar. terus kemarin orang mengambil kan 8,7 apa berapa. Jadi sebenarnya sama aja dengan 7 tadi. Nah, terus supaya masyarakat di pantai tadi untuk merencanakan untuk menghadapi gempa 8,7 tadi. Nah, tapi itu dia tanggapi oleh tumbukan kali terus. Nah, ini memang tinggal tunggu waktu. Nunggu antrian ya, Pak ya kita. Antri, tinggal tunggu waktu. Jadi gitu. Memang bisa hari ini, bisa besok, bisa 10 Bisa tahun lagi atau bisa begitu. Jadi dan kita memang nggak tahu wong itu di kedalaman. Bagaimana kita dan belum bisa? ada alat yang bisa mendeteksi yang kira-kira, oh ini sekian akan ada gempa nih. Nggak, Gitu. iya, nggak bisa. Nggak bisa. Belum bisa lah. Nggak bisa. Siapa tahu nanti bisa. Nah itu karena ada ada tulisan atau omongan terkait tinggal tunggu waktu tadi itu yang jadi diviralkan. Tapi ya nggak apa-apa, kita suka senang aja dari kita yang belajar tentang gempa, ya semua orang kan jadi ngeh. Jadi teringat. Nah, jadi tahu, Jadi oh tahu ada gempa megatrust. Tapi potensi. ternyata itu kan di berita itu kan megatrust akan terjadi nanti sore, akan terjadi seminggu lagi, oh, seperti itu. Wah, itu yang sebenarnya ya hoaknya di situ. Nah, Jadi membuat orang menjadi apa namanya, merasa ngeri seperti itu. nah, sekarang melihat kondisi situasi apa yang terjadi hari ini, pergerakan itu tidak terhenti. Apa yang kira-kira mungkin dari Pak Amin Widodo yang harus dilakukan oleh pemerintah misalnya, atau
teman-teman di luar pemerintah bahwa ini kan bencana ini tidak hanya urusan negara, tidak hanya urusan pemerintah Mhm. saja. Kira-kira apa yang perlu tersampaikan ketika ini terjadi terus-menerus? Nah, karena ini bergerak terus-menerus, yang memonitor itu masalahnya BMKG, Oke, kenapa yang dengan punya alat BMKG, Pak? BMKG. Oke. Nah, artinya apa? Yang mengumumkan itu ada terjadi gempa 1, 2, 3, 4, sampai 8 segala macam itu adalah BMKG. Hmm. Nah, itu yang harus dipahami semua. Jadi memang nggak punya alat itu, yang punya BMKG. Jadi yang mengumumkan memang BMKG. Terus gempa terjadi 7. Biasanya kalau lebih dari 6,5 ada tulisannya berpotensi tsunami. Nah, seperti itu. Jadi Hmm. kita hanya menunggu memang, menunggu. Nah, memang kalau untuk masyarakat umum, ya misalnya dari FBRB dan lain sebagainya, eee, gempa terbesar yang pernah terjadi di situ, itulah yang harus kita sikapi bersama. Nah, bagaimana cara mensikapinya menurut Pak Amin Nah, Dodo? jadi masyarakat harus dulu pernah terjadi gempa 7,8 di Hmm. Banyuwangi gitu ya. Hmm. Nah, berarti masyarakat di situ harus menyiapkan gempa 7,8 dan itu bisa menimbulkan tsunami. Jadi harus menyiapkan juga tsunami. Dulu tsunami yang pernah terjadi sampai seberapa jauh, Ya. itu yang harus diingat, Oh. harus diceritakan. Nah, tandanya tsunami kayak apa? Nah, itu juga harus diceritakan. Dan itu bisa berulang, Pak. Artinya Nah, kejadian-kejadian daerah-daerah yang terkena tsunami itu sangat memungkinkan terulang kembali atau gimana? berulang, kan ini Sangat berulang. tumbukan kan terus-menerus. Jadi Oke. ini enggak, ini dari mana kita tahu bahwa dia kecepatannya 6 cm per tahun? Hmm. Dari GPS. Kan di HP ada GPS. Ya. Oh, sekarang itu alat GPS terpasang di mana-mana sehingga kita bisa tahu, ini bergerak 6 cm per tahun, kayak seperti Ya. itu. Jadi teknologi GPS dari satelit memang. Nah, sekarang tadi Bapak menyebutkan FRB lah ya. Hmm. Bapak melihat FRB hari ini, FRB Jawa Timur, kaitannya dengan isu-isu kebencanaan. Ini Bapak punya saran apa ke teman-teman ini? Kalau kita sih karena kita lebih banyak bergerak ke mitigasi Ya. sebelum Ya. seperti itu, jadi kita sangat, berharap kepada, semua masyarakat sebetulnya tidak hanya FRB itu, berpengetahuan terkait dengan ancaman yang ada di daerah itu. Betul. Apa saja? Nah, terus dipelajari semuanya, terus bagaimana ciri-cirinya, bagaimana cara Apakah mengantisipasi. perlu sekarang ada kurikulum yang secara spesifik dari sejak dasar berbicara kurikulum tentang kebencanaan? Apa sudah cukup wajib atau penting untuk Kalau menurut kita? Undang-Undang Nomor 24 memang ada klausul untuk Hmm. seperti itu pendidikan itu. Cuman pada waktu undang-undang itu diterapkan itu posisi pendidikan pada waktu kita diberikan terkait dengan sumbangan terkait dengan kebencanaan tadi mereka keberatan. Muloknya terlalu banyak. Oh, muatan lokal terlampau banyak. Kan lihat, dulu kan anak sekolah itu kan rangselnya besar-besar sampai sekelas gitu. Kalau ditambahin lagi kan ya kasihan juga. Jadi tapi sebetulnya memang itu harus. Nah, terus muncul 2019 ada Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, SPAB nah itu tahun baru 2019. Ini mulai diramaikan, mulai digerakkan, digerakkan lagi, dimasifkan lagi. dimasifkan lagi. Dan itu Masya. karena itu 2019 tadi dari Kemendikbud ya, jadi itu istilahnya mereka harus melakukan jadi seperti itu. Nah, ketika berbicara peran-peran perguruan tinggi, Pak Amin Widodo, seberapa jauh Anda melihat teman-teman perguruan tinggi ini memberikan sumbangsih besar terhadap isu-isu pengurangan risiko bencana? Menurut jenengan hari ini gimana situasinya? Sebenarnya semua orang sudah melakukan kajian, penelitian seperti itu. Perguruan Ya tinggi di perguruan tinggi. Indonesia. Cuman kadang-kadang itu memang kita karena di perguruan tinggi itu kan hanya untuk publikasi. Oke. Kadang publikasinya internasional. Hmm. Jadi kadang-kadang sering lupa untuk dipublikasikan ke masyarakat seperti Hmm. itu. Nah, terus di samping itu apa yang kita lakukan itu kadang-kadang misalnya kita diskusikan dengan pemerintah itu kadang-kadang tidak belum bisa diterima oleh mereka. Jadi seperti Kenapa itu. itu, Pak? Belum bisa diterima. Jadi apa ya? Jadi misalnya gini,
kita melakukan kajian gempa di Surabaya misalnya. Loh Pak, ini kita sudah melakukan kajian. Nah, mereka masih belum, itu harus menurut dari mereka, dari pemerintah setempat, ini harus ada perintah dari atas sana, dari Presiden atau siapa gitu, pokoknya Dari atasannya pusat dia, ya. dari pusat untuk melakukan kajian ini. Nah, dia baru bisa. Oh, Kalau tidak dari bisa spontan daerah melakukan nggak aktivitas bisa, mandiri lah untuk nggak bisa. melakukan, Jadi misalnya kita dari Purwakarta, kita ya kasihkan aja. Mereka dan ya tumpuk belum aja. belum tentu ada reaksi cepat gitu ya, Ya ditumpuk aja. ditumpuk aja. Jadi seperti itu. Nah, eh, baca-baca Pak di beberapa diskusi teman-teman, jenengan pernah melakukan riset seputar alur gempa di area Madura, Jawa, apa Sidoarjo itu? Itu bisa sedikit ceritakan Pak, tentang Nah, itu Pak. jadi tahun 2017 itu Pusat Studi Gempa Nasional menerbitkan buku, ya, buku Pusat Gempa se-Indonesia, pusat-pusat gempa se-Indonesia, sumber dan pusat gempa di sini. Nah, di situ disebutkan dari buku tadi bahwa di Jawa Timur itu dilewati banyak sesar, banyak sumber gempa tadi. Sesar itu sumber gempa. Iya, Jadi ada sesar di Wongsorejo di Banyuwangi, oke. sesar di Probolinggo, Probolinggo, sesar di Pasuruan, Pasuruan, sesar di Surabaya, Surabaya, sesar di Waru. di Nah, kalau Waru. Waru ini panjang. Ini Waru itu melewati Sidoarjo, Oh, Mojokerto, Jombang, Nganjuk. nyambung itu Pak. Oh, nyambung panjang memang saya cepu. Nah, jadi dan ini itu panjang memang. Jadi seperti itu. Itu yang terus muncul lagi kemarin ada sesar baru seperti yang di Bawean itu kan. Oh, Terus sesar lagi yang di Mojosari. Jadi memang itu yang terpetakan kemarin itu. Nah, oke. muncul lagi seperti itu sehingga mestinya ini harus ada tambahan lagi. Sesar yang di Madura juga muncul lagi ya. Madura Kan lumayan banyak besar yang itu. kan ada yang 2018 ya, Hmm, yang 2018 yang 6,5 itu. Nah, hmm. itu sesar RMKS Rembang Kangean, Rembang Madura Kangean Oh, itu Sakala. ada namanya juga sesar itu Pak. Iya, ada ini Madura di utaranya ada, di selatannya ada. Jadi bergeser demikian. Oke. Jadi sebenarnya kita ini tidak aman-aman banget hari ini ketika berbicara gempa. Ya, iya memang kayak itu tadi sebetulnya orang saya nggak tahu kenapa orang menjadi ribut. Memang tunggu tunggu waktu. Hmm. Makanya tadi setiap orang harus mempelajari terkait gempa terbesar yang pernah terjadi di situ karena nanti itu Bisa saja terulang dan bisa lebih besar. kita Atau sih bisa, mengharapkan sama lah. oh sama. Enggak, ini bisa lihat di Jogja. Oh di Jogja. Jogja itu tempat yang sama, yang itu 2006 Oke. tempatnya sama, ada patahannya juga di daerah patahan yang sama. Jadi 1836, Hmm. 1943, 2006, nah, di tempat yang sama. Jadi kalau begini, Ukurannya sama. eh, Iya memang begitu. Semua orang itu kalau di teknik sipil misalnya, itu perencanaan memang demikian. Gempa terbesar berapa? 7. Nah, berarti bangunan ini harus bisa menghadapi gempa 7. ya saya ini tidak pernah ke Jepang Pak. Cuman Eh, dari cerita ke cerita, bukan. Jepang Aku itu tadi nggak. konstruksinya itu konon katanya sudah tahan gempa. Hmm. Dengan dikembalikan ke kita tempat hari ini, seberapa banyak orang melakukan konstruksi gempa kalau lihat kondisinya Oh, kita seperti ini sudah melakukan bangunan tahan gempa itu sejak 80 sebetulnya. sejak Sejak 80. 80. Jadi khusus bangunan-bangunan besar. Nah, bangunan besar ini seperti apa kalau boleh Bangunan yang bertumpuk-tumpuk tingkat. tingkat Seperti itu dia sudah harus mengikuti kalau harus itu. begitu. Berarti yang gede-gede nih, yang tinggi-tinggi, Mhm, mereka mhm, sudah konstruksinya heeh, tahan gempa sudah. mhm. Sampai berapa skala Richter itu Pak? Yang Bapak Kalau tahu lah. disyaratkan misalnya di Surabaya itu paling tidak 7 gitu. 7. Kalau di Jakarta itu 8, nah seperti Oh, itu. 8. Jadi ada Itu sudah teraplikasi. sudah Sudah. sudah sudah Jadi sudah. kalau misalnya ada gedung tinggi tidak menggunakan struktur tahan gempa, itu Ya gimana tuh? rontok dia, mesinnya rontok dia kalau nggak mengikuti. Oke. Syarat wajib. Oh, wajib itu khusus kan nanti ada apa ya istilahnya
itu semacam, eee, yang bagian untuk menganalisa itu loh. Nah, jadi ada semacam tim yang Oh, tim untuk aku kok lupa tuh namanya. Jadi untuk, untuk menilai ya? menilai, untuk Dari menilai. sejak awal mendesain sampai jadi ada tim yang khusus menilai. Ya, itu didudukkan oleh pemerintah daerah, beberapa perguruan tinggi diikutkan seperti Diikutkan. itu. Jadi untuk menilai, oh ini sudah sesuai ya sudah. Jadi seperti itu. Nah, kalau tadi saya bilang belajar di Jogja tadi ya. Siap. Jadi ternyata di sana itu banyak rumah yang masih tradisional. Ya, Dan kita di sini juga banyak, ya, sangat banyak. Jadi tanpa tulangan, tanpa pembesian yang di pojok-pojok itu loh. ya, ya. Nah, ada balok, ada slope, ada itu yang hancur itu yang nggak ada itu di Jogja. Yang Skalanya hancur 6. yang nggak ada itu. Jadi yang tradisional yang tanpa ada tulangan. Yang tangguh malah Pak ya. Bukan yang hancur. Oh, Yang hancur itu nggak pakai tulangan tadi. Jadi rumah banyak botol ditumpuk lah. oke, oke. Nah, botol ditumpuk aja Hah? kan banyak. Ya. Nah, botol ditumpuk tadi rontok. Jumlahnya loh berapa? Hampir 300.000. Nah, gempa itu nggak membunuh. Wong gempa mau oyok-oyok gini. Oyok-oyok ini nggak mau. Yang membunuh itu ya bangunan kan. Tsunami kalau di pantai. Nah, dia bisa menulis. Terus likuifaksi seperti yang terjadi di Palu. Hmm. Nah, jadi gempa ini nggak membunuh. Likuifaksi. Longsor seperti yang terjadi di Cianjur ya. Nah, terus kebakaran Hmm. seperti yang terjadi di Lombok Hmm. 2018 itu. Jadi kebakaran. Terus kalau di Jepang itu menyebabkan itu PLTN meledos itu, Oh, bocor itu. Nah, itu oh mengerikan itu. Ada bencana berikutnya yang susah ditangani gitu. ya, saya pikir penting juga, urgent juga ya ketika kayak begini yang sederhana podcast ini menyampaikan berulang-ulang terus-menerus orang akan terbiasa untuk siaga lah. Ketika dia tahu daerahnya juga terancam. Ya Dan memang harus membiasakan untuk melatih gitu. Kabur gitu kan nggak sembarang bisa kabur, Pak. bro. Kalau nggak terbiasa simulasi maksudnya. Nah, ini bedanya yang terlatih sama enggak. Ah, tuh gimana tuh? Contohnya pada waktu di Aceh, gempanya 9, tsunami-nya sama, besar juga. Hmm, Di Jepang 2011, hmm, gempanya sama, besarnya sama, hmm, tsunami-nya juga sama. hmm, Di Indonesia kan korbannya 200.000. hmm. Di sana loh enggak sampai 20.000, 15.000 berapa. Itu bedanya. Karena mereka edukasinya terus-menerus. Jadi sudah sejak TK, difabel semua diajari bagaimana ini. Seperti itu. Dan itu enggak, makanya tadi ada yang setiap bulan, tergantung daerahnya. Kalau daerahnya setiap bulan, ada setiap setengah tahun, ada yang setahun sekali dilatih. Dan memang harus demikian. Nah, Dan seperti itu. Bapak melihat di sekitar kita seperti itu nggak? Nah, kalau setiap gempa, setiap kejadian bencana masih banyak korban, berarti kan kita belum melakukan banyak hal tentang Banyak, itu. Pak. Masih sedikit lah. Sedikit. Masih, apalagi masih kita lihat masih banyak yang apa namanya? Ya itu tadi kerusakan, perubahan itu kan berarti enggak apa namanya? Sebenarnya apa ya yang perlu jadi masalah? Peraturan gempa itu ada, tapi rumahnya sudah ada dulu, baru ada gitu. Oke. Nah, kalau kita sih menyarankan kalau maksudnya pemerintah ya, itu membangunkan rumah tahan gempa, misalnya di daerah mana? Oh, yang tahan gempa di sini mana? Selatan ya, di Malang. Hmm, Itu harus membangunkan rumah bangunan tahan gempa. Yang di video mulai cari awal-awal, hmm. terus nanti semua orang diperlihatkan ini loh rumah tahan gempa. Tapi ya sungguhan, jadi besok kalau kena gempa ya nggak hancur. Gitu. Aku khawatir nggak sungguhan itu kan kenapa rumah itu roboh itu bisa karena tadi metodenya salah, eh, apa namanya ada korupsi seperti itu. Oh, itu bencana juga itu korupsi. Ya, korupsi itu mestinya ukurannya 8 diganti
6 kan kependem nggak tahu. Iya, iya. Nah, jadi dia harus ubah, makanya dia harus video sejak awal sehingga orang tahu persis, oh begini loh cara membangun rumah Rumah tahan tahan. gempa. Dan besok kena gempa nggak masalah. Kalau boleh bicara harga rumah tahan gempa dengan medium yang sama jasa itu lebih mahal nggak, Pak? Tapi yang mestinya lebih mahal karena ada Mestinya lebih mahal. pembesian. Ada. Oke. Kan selama ini kan hanya botol ditumpuk kayak nyusun apa kayak Kayak nyusun puzzle aja. Lego. Nah, sekarang dikasih jagang lah di sekeliling. Jadi ya agak mahal gitu. Menarik, Pak Amin Widodo. Saya pikir besok-besok perlu ada season lanjutan nih Pak Amin Widodo untuk terus bercerita, untuk terus mengingatkan kepada kita melalui ruang-ruang podcast yang seperti dilakukan oleh FRB Jawa Timur ini. Bisa kalau saya menyarankan sih misalnya cerita tentang angin puting beliung. Per season gitu Pak ya. Per bencana, perancaman. Berancaman. Longsor. Nah, seperti itu sehingga itu menjadi lebih apa namanya? Spesifik. Penanganannya juga lebih spesifik. Memang penanganannya beda-beda. Iya, artinya setiap daerah termapping kan kalau sudah begini ya, maka latihannya juga harus beda. Jangan sampai angkatan udara latihan di angkatan air kan. Ruwet juga itu kan, Pak. Enggak, istilahnya itu longsor, angin puting beliung, gempa di sini, gempa di sana itu juga beda cara penanganannya berbeda. Setuju. Jadi memang ada spesifik, tapi ada yang umum terus ada yang khusus ya. Ada yang khusus. Menarik Pak Amin Widodo. Cuman karena kita juga dibatasi ruang dan waktu, kami berterima kasih banyak kehadiran jenengan di tengah-tengah kesibukan dengan keluarga, dengan kegiatan-kegiatan kantor dan segala macam. Jenengan bisa rawuh dan bisa berbagi ilmu kepada kami dan jangan kapok. Pak Amin Widodo, kalau besok-besok kami dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur mengundang jenengan kembali. Mungkin kita butuh closing statement, Pak Amin Widodo. Kalau saya di HP saya tertulis memang. Jadi begitu kejadian gempanya 2004-2002 tadi, maka saya nulis begini, membuat tagar, semacam tagar lah. Atau moto. Jadi bencana itu kita kenal, kita selamat, kita bisa menyelamatkan. Hanya itu. Bencana itu kita kenal, kita selamat, kita bisa menyelamatkan. Nah, kalau nggak selamat kan nggak, kita selamatkan orang. Terima kasih ya Pak Amin Widodo. Banyak hal yang beliau ungkap sudah, dan ini tidak cerita ke cerita, tapi by data, by angka, dan kajian. Jadi siap dan bersiaga itu perlu. Dan pergerakan bencana itu bisa acap kali terjadi tanpa kita tahu. Karena kita itu tidak pernah ber-MOU katanya dengan bencana. Jadi kita nggak tahu kapan datangnya. Tapi dengan kita selalu mengingat, terus melakukan latihan-latihan, terus melakukan simulasi yang secara konsisten disesuaikan dengan isu kebencanaan di areal itu, maka akan mengurangi dampak-dampak yang diakibatkan. Terima kasih Bapak Amin Widodo. Sekali lagi kami aturkan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur, dan kami cukupkan sampai di sini teman-teman relawan di dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan informasi yang bisa kami aturkan pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat, dampak ke depan dalam hidup kita di alam dunia yang serba dinamis dan serba ekstrim. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.